Part 5. Abimana dan Nafisa bangkit dari ranjang. Mereka berdua merapikan penampilan yang terlihat sudah acak-acakan. "Mas, buka pintu!" Ding dong, ding dong. Suara bel berbunyi terdengar tidak berhenti-henti dibunyikan. Oh ya ampun, Felisa, dia tidak pernah berubah. "Nah, tolong ya kamu buka pintu dulu." Itu Felisa berisik banget, pinta Abi pada Nafisa yang sudah siap. Sementara dirinya merapikan rambut. Nafisa yang penurut pun langsung menuruti titah Abimana yang bagaikan perintah seorang raja. Hanya dengan sekali ucap saja Nafisa dengan senang hati melaksanakannya. "Baik mas, tapi kamu jangan lama-lama ya mas. Aku takut Mbak Felisa marah sama aku mas," ucap Nafisa dengan berjalan melewati Abimana yang tengah merapikan diri di depan cermin. "Iya sayang, mas sudah selesai kok." Abimana lalu meraih jam di atas nakas dan mengenakannya. Ceklek, pintu pun terbuka lebar dan menampilkan seorang wanita cantik yang berdiri di depan pintu dengan penampilan acak-acakan. Kedua mata wanita yang terlihat setengah sadar karena efek minum minuman terkutuk itu menatap tajam ke arah Nafisa. Nafisa yang diperhatikan dari atas hingga ke bawah pun merasa malu dan takut. Dengan cepat merunduk, tidak berani menatap manik mata lawan di hadapannya. "Mana Mas Abi? Kamu siapa?" Felisa bertanya meski dalam keadaan mabuk. Dia masih bisa mengenali sekitarnya. "Kamu keterlaluan Felisa," suara Abi terdengar tegas dari belakang. Kedua wanita itu pun menoleh ke arah Abi. Felisa berdecih sedangkan Nafisa tersenyum menatap pahlawan dalam keluarganya yang hadir bergabung dengan dia dan kakak madunya. "Habis ngapain sih mas? Kok lama banget? Aku pusing," sentak Felisa. Dia terlihat tidak suka dengan Abi. Kemudian Felisa melewati Abi dan Nafisa yang berdiri di depan pintu. Abimana tersenyum pada Nafisa. Dia bahkan meraih jari jemari lentik Nafisa dan membawanya ke depan bibir seraya berbisik, "Ayo masuk, kita lanjutin yang tadi," ajak Abimana yang langsung dapat tatapan tajam dari Nafisa. "Mas, ngapain di sana?" "Aku mau langsung tidur, pusing." "Minta Mbak bawakan aku air hangat ya mas," pinta Felisa sedikit berteriak. Nafisa melongo mendengar ucapan dari kakak madunya yang mengira dirinya ART Abimana. "Enak aja, dia bukan ART di sini, Vel. Aku dan di..." Belum selesai Abimana menyelesaikan kalimatnya, Nafisa sudah menyentuh lengan Abi. "Mas, biarlah, aku akan buatkan air hangat buat Mbak Felisa. Kamu temani dia ya mas," ucap Nafisa tegas. Abimana dengan sangat terpaksa menuruti perintah Nafisa mengekori langkah sempoyongan Felisa menuju kamar sebelah milik Abimana. "Kamu kebiasaan deh, kapan kamu mau berubah sih?" gerutu Abimana pada Felisa. Tentu saja Nafisa pun dapat mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Abimana. "Hah, jadi sudah biasa Mbak Feli seperti ini, mabuk-mabukan, pulang larut. Ih." Nafisa bergidik, dia ngeri melihat kelakuan Felisa. Nafisa membelokkan langkahnya menuju dapur, sedangkan Abimana sudah masuk ke kamar Felisa. Entah apa yang suaminya lakukan. Jika dari gerutuannya, Abimana sudah lelah melihat Felisa selalu seperti ini. Nafisa pun tidak berpikir yang aneh-aneh. Dia tahu situasi dan dapat melihat dengan mata kepala sendiri jika hubungan Abimana dan Felisa memang tidaklah harmonis, malah terkesan saling cuek. Nafisa berdiri di depan kompor sembari menunggu air yang diminta oleh Felisa. Gadis desa itu termenung melihat api di kompor. "Sayang," panggilan Abimana yang tiba-tiba sudah ada di belakangnya dan langsung melingkarkan tangannya di perut Nafisa. "Mas, mana Mbak Feli?" tanya Nafisa terlihat gugup dan takut. Nafisa sampai mencoba mengurai pelukan dari Abimana. Namun ternyata Abimana semakin erat memeluknya. Dia tidak mau melepas pelukannya di perut rata Nafisa. "Ada apa sayang? Kenapa? Kamu gak suka ya saya peluk?" tanya Abimana merasa Nafisa menolak perlakuan romantisnya. "Mbak Feli mas, nanti dia tahu," ucap Nafisa lirih, seolah-olah takut terdengar oleh kakak madunya. "Kamu tenang saja sayang, dia masih di kamar."
menunggu air hangat yang sedang kau buat. Dia selalu begitu, datang sesuka hati dan pergi pun selalu semaunya. Aku tidak pernah dianggap olehnya. Kita memang menikah tanpa cinta, kau tahu itu kan? Barulah Nafisa mengangguk dan mulai tenang di dalam pelukan Abimana. Mas, panggilnya pada akhirnya setelah saling diam beberapa detik. Kenapa sayang? Tanya Abimana singkat. Kira-kira kalau Mbak Feli tahu dia bakalan marah nggak ya mas? Soal hubungan kita, tanya Nafisa, hatinya benar-benar takut. Dia masih belum siap jika harus mendengar makian dan kata-kata kasar dari kakak madunya. Nafisa tidak pernah berpikir akan tinggal satu atap dengan Felisa. Nyatanya justru Abimana membawanya ke rumah yang sama. Harusnya sih enggak dong. Aku juga enggak marah tuh melihat dia dengan laki-laki lain, jawab Abimana santai. Tapi aku takut mas, lirih Nafisa berkata. Jangan takut sayang, bujuk Abimana. Dia mengurai pelukannya. Lalu, baiklah, aku akan berkata jujur pada Feli agar dia tidak memarahimu, sambung Abimana. Keduanya pun akhirnya melepaskan pelukan. Abimana duduk di meja makan, sedangkan Nafisa mematikan kompor dan menuang air panas itu ke dalam ember. Udah siapkah airnya? Nafisa sampai teronjak kaget karena terlalu fokus dengan pekerjaannya. Nafisa dan Abimana pun menoleh ke ambang pintu dapur antara ruangan keluarga dan dapur. Wanita bernama Felisa sudah berada di sana dengan gayanya yang kelelahan, meregangkan tangan dan menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan. Felisa menghampiri Abimana dan mendaratkan bokongnya di kursi tepat di hadapannya. Mas, aku besok pagi harus keluar kota. Kamu bisa nganter aku kan? Ban mobilku kempes tadi, suara Felisa memecah keheningan ruangan dapur. Mbak, kamu nggak buat makanan? Aku lapar nih, buatin nasi goreng dong. Kepalaku pusing, mau minum obat. Abimana menatap Nafisa seraya menggeleng, kemudian berpaling ke arah Felisa. Fel, jangan seenaknya nyuruh-nyuruh Nafisa. Dia, jadi namanya Nafisa. Nama yang indah, sama seperti orangnya. Lumayan lah. Kamu dapat dari mana, mas? Udah berapa hari dia kerja? Felisa tetap saja mengira jika Nafisa adalah ART Abimana. Fel, dia itu, hei mbak, hati-hati loh dengan tuanmu ini, dia haus kasih sayang. Kalau saran saya sih, kamu jangan sering-sering berdua-duaan dengan Mas Abi. Hehehe. Felisa, apa yang kamu katakan? Tegas Abimana. Dia mulai terpancing dengan ucapan Felisa. Haha, bercanda mas. Oh ya mbak, hati-hati entar jatuh cinta loh sama Tuan Abimana Putra ini. Hahaha. Felisa terus saja meracau. Beruntung dia sudah beranjak dan pergi membawa air panasnya ke dalam kamar mandi. Jangan tersinggung ya nak, dia itu sedang mabuk. Kamu bukan ART di sini. Sudah, ayo kita istirahat, jangan hiraukan dia. Abimana menuntun Nafisa menuju kamarnya. Mas, panggil Felisa nyaring. Apalagi sih Fel? Kesal Abimana. Namun tetap menghentikan langkahnya demi bisa mendengar perkataan dari Felisa. Tolong panggil servis kamar mandi. Air di sana tidak keluar, teriaknya lagi menjawab Abi. Ya. Lalu Abimana tidak lagi memperdulikan teriakan Felisa. Dia sungguh lelah dengan kelakuan istri pertamanya ini. Ayo nak, jangan hiraukan dia. Ajaknya merangkul bahu Nafisa. Tapi mas, apa Mbak Feli nggak bakalan marah? Oh ya, apa dia sudah terbiasa seperti itu mas? Tanya Nafisa. Mulai kepo dengan kehidupan Feli, istri pertama Abimana. Yang tidak lain adalah kakak madunya. Kenapa memangnya? Tidak untuk ditiru loh ya. Kamu jangan seperti dia, tegas Abimana. Nafisa tentu tertawa mendengar larangan dari Abimana. Nah, bisa pijat pundakku ini? Rasanya sedikit nyeri. Rengek Abimana terdengar manja saat sudah sampai di dalam kamar dan mulai duduk di tepian ranjang. Yang mana mas? Sini biar mendingan. Apa perlu dikompres pakai air hangat mas? Tawar Nafisa. Tidak perlulah, cukup dipijat saja. Sini sayang, kamu harus pandai menyenangkan suami. Jangan seperti kakak madumu itu ya. Tutur Abi dengan terus mengusap lengan Nafisa dengan sangat lembut. Mas Abi, mana mbak-mbak ART tadi? Kok nasi gorengku belum siap? Tiba-tiba suara Felisa terdengar di ambang pintu kamar Abimana. Abimana pun langsung menoleh dengan diikuti oleh Nafisa yang langsung berubah pucat. Kok malah di sini? Mbak, nasi gorengku mana? Tanya Feli.
Feli, jangan begitulah. Nafisa ini bukan ART di sini, jawab Abimana. Felisa lantas mendekati Abimana dan Nafisa. Oh ya, jadi siapa? Saudara Mas. Ya ampun, kenapa kamu nggak bilang dari tadi sih? Aduh, maaf loh. Mbak, maafkan saya ya. Bukan maksud kurang ajar, saya tadi lagi pusing banget. Aduh, jadi nggak enak deh. Felisa terlihat serba salah. Akhirnya dia membawa Abimana keluar untuk berbicara sebentar. Bentar ya mas, aku mau bicara sama kamu. Felisa terus menarik tangan Abimana membuat Nafisa jadi tidak tega. Ternyata mereka memang tidak harmonis. Kasihan sekali sih Mas Abi. Aku harus bisa membuatnya nyaman berada denganku. Meskipun aku hanya istri kedua, tidak masalah. Mas Abi sangat baik sudah membantu keluargaku. Kini saatnya aku membahagiakannya dengan memberikan segala kasih dan sayang yang dia butuhkan. Nafisa terus saja meracau dalam hati. Lalu tidak lama dari balik pintu, tepatnya di depan kamar, suara Felisa meninggi. Apa? Nafisa sampai berdebar hebat, serasa paru-parunya tidak mampu lagi menghirup oksigen untuk pernafasannya. Nafisa panik, khawatir dengan hubungannya dengan Abimana akan ketahuan. Ya Allah, jangan beri kami cobaan yang di luar kemampuanku. Jangan beri cobaan yang berat, ringankan ya Allah. Nafisa menitip doa dalam hatinya. Bersambung. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya ya guys. See you, bye-bye.